Ibu dipersilakan masuk. Tua, supaya kami boleh mentransferkan kebenaran-Mu dalam hidup anak-anak kekasih ini. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, nama yang berkuasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan anak-anak sekolah minggu yang siap beribadah, mari bersama-sama katakan amin. Silakan masuk. Bapak Ibu mari bangkit berdiri, kita akan memulai. Kita akan menyanyikan pujian dari awal. Nanti dipersilakan hamba Tuhan Bapak Yakob Rombo untuk memimpin kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Dipersilakan Pak. Meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini. Ini pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mau mencintai Engkau untuk selama-lamanya. Karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami. Dengan membuktikan Engkau hadir ke dalam dunia ini. Lahir untuk membuktikan cinta-Mu, kasih-Mu kepada kami. Sebab itu Bapa yang baik. Biarlah ibadah kami saat ini. Ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Engkau hadir untuk memberikan kami kekuatan, untuk memberikan kami penghiburan, untuk memberikan kami kemampuan untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kegelapan dosa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua ya Bapa. Kami percaya kuasa kegelapan tidak ada lagi di tempat ini, karena Roh Allah sudah bekerja di tempat ini. Sebab itu kuasai pemberitaan kebenaran firman-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Jadi dengan tuntunan pimpinan Roh Kudus, kami siap dengan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami yang hidup, yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bahwa saya tidak menyangka kalau hari ini saya diberikan kesempatan untuk share kebenaran firman Tuhan.
Dan saya berterima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala, bahkan tua-tua jemaat yang berikan saya kesempatan untuk share kebenaran firman Tuhan. Seringkali saya mengatakan begini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya sungguh-sungguh tidak layak untuk berkhotbah, untuk berdiri di depan seperti ini. Tapi setiap kali saya katakan seperti itu, setiap kali itu juga ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tahu bahwa Bapak Gembala menunjuk saya bukan karena kemauan Bapak Gembala, itu karena dari Tuhan. Jadi setiap kali juga saya disampaikan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya manusia yang tidak pernah menolak. Kenapa saya tidak pernah menolak Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Karena ada firman Tuhan yang mengatakan kalau kau tidak mau, maka Tuhan juga mampu menyuruh batu-batu itu memuji Tuhan. Itu yang saya pegang. Jadi setiap pekerjaan Tuhan, setiap pelayanan yang dipercayakan, yang disuruhkan kepada saya tidak pernah menolak. Karena saya menganggap siapakah saya. Dan yang paling utama saya bersyukur Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bahwa saya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan yang hadir saat ini, kita menyembah Allah yang benar. Amin. Ada banyak orang yang ingin menyembah Allah yang benar. Bahkan rela meninggalkan segalanya, menjual segalanya, meninggalkan semuanya. Fokus kepada hal-hal yang mereka katakan akhirat. Tetapi apakah dia menyembah Allah yang benar? Tidak. Sebab satu-satunya Allah yang benar yang kita kenal adalah kita kenal melalui Yesus Kristus. Kehadiran Tuhan Yesus membuktikan Allah hadir. Dan terlebih membuktikan bahwa kasihnya kepada dunia, kasihnya kepada saudara dan saya, itu luar biasa. Sebab itu Allah yang benar adalah Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Sebab Yesus dari Allah, Yesus dari sorga turun ke dunia. Saudara dan saya tidak akan mampu mencari Tuhan. Apa daya kita, apa kemampuan kita untuk mau mencari Tuhan. Tetapi oleh karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, maka dia turun ke dunia membuktikan kasihnya kepada saudara dan saya untuk supaya kita mengenal Allah yang benar. Yang setuju katakan amin. Betapa sia-sianya hidup saudara dan saya kalau kita ada di luar Yesus Kristus sebab tidak menyembah Allah yang benar. Kita sudah buang-buang waktu, kita sudah buang uang, buang tenaga. Tetapi kita tidak hidup menyembah Allah yang benar. Kita akan sia-sia, kita akan percuma. Tetapi saudara dan saya hari ini bersyukur karena kita mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Luar biasa. Itu bukan karena kita, itu karena kasih karunia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini tadi saya sudah diminta tema khotbah. Sepanjang bulan ini, mulai dari tanggal 1 sampai akhir tahun, sampai akhir bulan, saya percaya bahwa setiap hamba Tuhan akan membawa tema yang sama, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Karena tema ini dipilih oleh PGI, bukan hanya dipilih sembarangan. Ini sudah didoakan, ini sudah dirembukan, dan ini dengan tuntunan pimpinan khusus, dan ini adalah sesuatu yang up to date. Sangat penting dibicarakan pada hari-hari terakhir. Karena keluarga adalah tulang punggung gereja, yang setuju katakan amin. Rubuhnya keluarga, bubarnya keluarga akan membuat gereja menjadi lemah. Mungkin ada yang berkata, saya kan belum berkeluarga. Tetapi saya percaya di antara kita tidak ada yang mengatakan, saya bukan bagian dari keluarga. Kalau yang belum berkeluarga, ya memang ada. Tetapi semua kita yang hadir, bagian dari keluarga. Entah kita sebagai anak, entah kita sebagai mertua, entah kita sebagai orang tua, entah kita sebagai ayah dan ibu, dan sebagai cucu dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang pasti bahwa setiap kita adalah bagian dari keluarga.
Dan firman Tuhan di bagian lain berkata, satu orang diselamatkan dalam satu rumah, maka seisi rumah itu akan diselamatkan. Saya tidak akan mengawali lebih panjang, kita akan masuk dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan. Terambil dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Ayat yang 10 dan ayatnya yang ke-11. 3, 2, 1. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ini berita yang datang langsung dari sorga, yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada 3 hal yang penting disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Yang pertama-tama dia katakan jangan takut. Kenapa yang pertama disampaikan jangan takut Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Karena kita manusia sering dihantui oleh ketakutan. Benar apa betul? Kita manusia sering dihantui oleh ketakutan. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Banyak hal yang kita takutkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pertama-tama berita dari sorga datang dari Bapa di sorga melalui malaikat. Malaikatnya dia katakan jangan takut. Dan caranya untuk tidak takut Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan adalah menghadirkan Allah dalam hidup kita. Itu cara yang paling jitu untuk tidak takut dalam kehidupan kita. Untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam Matius dia katakan, Immanuel, Allah beserta kita. Apa maksudnya Allah beserta kita? Supaya saudara dan saya tidak merasa takut. Sebab kita memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang melakukan, yang mampu membentengi kita, yang mampu melindungi kita, bahkan Allah yang segala-galanya. Tanpa Allah, saudara dan saya akan terus dalam ketakutan. Itu sebabnya pertama-tama jangan takut. Saya tidak tahu apa yang saudara takutkan. Tetapi saya percaya sepanjang bulan Desember ini, kita mendengarkan renungan Natal. Kita mendengarkan berita Natal yang datang kepada kita. Bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jangan takut. Hal yang kedua adalah berita sukacita. Aku akan menyampaikan kesukaan yang besar yang tidak dimiliki oleh dunia. Dunia boleh menjanjikan kebahagiaan, dunia boleh menjadikan ketenangan, dunia boleh menjadikan keamanan. Tetapi kesukaan yang pasti, kesukaan yang kekal hanya datangnya dari Bapa di surga. Itu sebabnya para malaikat mengatakan, hari ini aku menyampaikan kesukaan besar. Dan yang paling utama adalah Juru Selamat telah lahir ke dunia, kepada bangsa-bangsa, kepada setiap orang yang menerima. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hal ini berita yang datangnya dari manusia, dari sorga. Dibandingkan dengan berita yang datangnya dari manusia yang disampaikan oleh para majus, berita yang sama. Berita tentang kelahiran raja. Hanya mereka tidak tahu raja apa, raja mana. Sehingga mereka datang ke istana untuk menanyakan di mana raja itu lahir. Dan berita yang disampaikan oleh para majusi ini adalah berita yang membawa malapetaka bagi anak-anak di Yerusalem pada saat itu.
Di mana ketika raja mendengarkan, raja takut. Coba mendengarkan kelahiran Tuhan Yesus, raja takut. Dan ketika dia takut, dia mulai mengambil jalan yang salah untuk membunuh para anak-anak itu. Tetapi berita yang disampaikan kepada para gembala adalah berita kesukaan yang menjamin semua orang yang percaya tidak boleh takut. Karena apa? Ada Immanuel yang menyertai kita selama-lamanya. Ada Allah yang menyertai kita selama-lamanya. Sehingga kita tidak perlu takut. Kembali ke topik, ke tema yang disampaikan. Yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kenapa harus keluarga? Bukankah keselamatan dikerjakan masing-masing? Bukankah keselamatan itu tanggung jawab kita masing-masing? Kenapa harus keluarga? Ini maksudnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa ketika keluarga diselamatkan atau mendapatkan kehadiran Tuhan, mendapatkan kelahiran Yesus, maka itu sudah mencakup keseluruhan. Sudah mencakup keseluruhan. Itu keluarga. Ada ayah, ibu, ada anak, ada cucu, cicit kalau yang sudah punya cicit. Dan tugas kepala keluarga adalah menghadirkan Allah, menghadirkan Tuhan. Tentang keselamatan memang dikerjakan masing-masing. Kepala keluarga tugasnya memberitakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tetapi apakah semua keluarga percaya? Belum tentu. Kenapa keluarga? Karena ada pengingat. Ada 3 keluarga yang mengingatkan kita sesuatu di dalam Alkitab. Supaya kita tetap waspada dan mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Semua keluarga perlu diselamatkan. Keluarga yang pertama siapa? Keluarga yang pertama adalah Adam dan Hawa. Mengingatkan kita, tidak ada keluarga yang tidak perlu diselamatkan, yang tidak dapat diselamatkan, yang harus diselamatkan. Semua perlu diselamatkan. Saya tidak akan membahas keluarga Adam dan Hawa. Keluarga yang kedua adalah keluarga Abraham. Padahal Abraham adalah bapak orang percaya. Itu mengingatkan kita Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Untuk kita memanage keluarga kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak kita memanage keluarga kita untuk pikiran kita. Apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham? Dia berusaha menolong Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-15 sudah disampaikan tentang janji Tuhan. Abraham di situ sudah putus asa. Apa yang kau mau lakukan kepada saya Tuhan? Saya tidak memiliki keturunan. Kekayaanku semua akan dimiliki oleh Eliezer. Tuhan katakan sini kamu, sini kamu. Lihat bintang di langit. Berapa banyak bintang di langit? Apakah kau bisa menghitungnya? Tidak. Begitu banyak. Begitulah banyaknya keturunanmu. Dan Abraham terima. Abraham percaya. Maka dia diperhitungkan sebagai kebenaran. Allah memperhitungkan sebagai kebenaran. Dan apa yang terjadi dalam pasal yang ke-16? Dia melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yang membuat keturunannya sampai hari ini terus menerus berkelahi. Hal yang kedua, yang ketiga. Pengingat, ini sekedar pengingat. Tentang keluarga. Keluarga Ishak. Dalam Kejadian pasal yang ke-25. Ishak berdoa untuk istrinya yang dikatakan mandul. Dan Tuhan mendengarkan. Lalu hamillah istrinya.
Begitu istrinya hamil, 2 anak dikandung. Anehnya 2 anak ini masih dalam kandungan, sudah berkelahi. Sudah saling menolak, saling bertolak-tolakan. Maka Ribka katakan, apa gunanya saya hidup kalau begini? Lalu dia diberitahu, 2 anak dalam kandunganmu adalah 2 bangsa. Tetapi ingat, yang muda, yang tua akan tunduk kepada yang muda. Apa yang dia lakukan Ishak? Dia tetap mau menurunkan berkat hanya kepada Esau. Karena Esau adalah anak kesayangannya. Padahal Tuhan sudah katakan, yang tua akan tunduk kepada yang muda. Kita tidak boleh melawan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sekedar pengingat. Maka itu penting sekali keluarga. Di hari-hari terakhir ada banyak keluarga-keluarga yang bubar. Bahkan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan mungkin kaget kalau ada gembala sidang, pendeta besar bisa bercerai dengan istrinya dan dia masih tetap jadi gembala sidang. Di hari-hari terakhir, apa tidak mencemarkan nama Tuhan? Apa tidak melanggar kebenaran firman Tuhan? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Satu ketika seorang hamba Tuhan yang bercerai dengan istrinya bertanya kepada saya. Menurut Pak Yakob, dan dia nikah lagi. Menurut Pak Yakob, apakah saya ini benar atau tidak? Saya bilang, Mas, kebetulan Masnya orang Jawa. Mas, Anda itu pernah sekolah Alkitab. Yakob ini tidak pernah sekolah Alkitab. Bacalah firman Tuhan. Apakah Anda hidup dalam kebenaran atau tidak? Hanya Anda yang tahu dengan firman Tuhan. Kita jangan mengambil tolak ukur kepada orang lain. Dan jangan saya menghakimi saudara. Saya tidak punya hak untuk menghakimi dia. Tidak. Tetapi kalau kita mau hidup benar, cocokkan dengan firman Tuhan. Itulah uniknya keluarga Bapak Ibu yang kekasih Tuhan. Maka keluarga ini memang layak untuk dibahas. Layak untuk diperkuat. Dan caranya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Dengan mengingatkan kepada kita tentang 3 keluarga dalam 3 tokoh dalam Alkitab itu yang mengingatkan kepada kita. Keluarga Adam, keluarga Abraham dan keluarga Ishak. Itu mengingatkan kepada kita bahwa keluarga kita perlu diselamatkan dan perlu terus-menerus Immanuel dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Sehingga kita tidak perlu takut. Kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Kita hidup dalam kesukaan yang besar. Sebab apa? Saudara dan saya sudah diselamatkan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Saya katakan tadi, sebab saudara dan saya sudah menyembah Bapa yang benar, Allah yang benar. Jadi kita tidak perlu takut. Yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita adalah introspeksi diri, kontrol diri. Selalu mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah kita layak di hadapan hadirat Tuhan? Seperti keluarga Yusuf. Terpilihnya keluarga Yusuf memang sangat layak. Kenapa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Kita lihat dalam Lukas pasal yang Lukas pasal yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-38. Saya minta tolong multimedia. Lukas pasal yang pertama ayat 38. Ya, kata Maria, sesungguhnya
aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Tuhan bagi Maria, Maria cuma punya satu pertanyaan. Dalam ayat sebelumnya, dia katakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi sedangkan saya belum bersuami? Lalu malaikat menjawab, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apakah Maria tidak tahu konsekuensi dia hamil sebelum bersama-sama dengan suaminya? Maria tahu. Tetapi dia tidak pedulikan tentang itu. Hanya satu pertanyaan. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sudah berapa lama kita mendengarkan atau kita memperingati kelahiran Yesus Kristus? Apakah sudah benar-benar Yesus lahir dalam kehidupan kita? Ataukah setiap tahun masih terus-menerus kita merindukan supaya Yesus lahir dalam kehidupan saya? Yang dapat membuat Yesus lahir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, terimalah kebenaran firman Tuhan itu. Dengan tidak memandang siapa yang menyampaikan. Terimalah kebenaran firman Tuhan itu ketika engkau membacanya. Tanamkan dalam dirimu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba. Tidak perlu banyak pertanyaan. Kalau engkau mau melihat banyak pertanyaan, di medsos terlalu banyak pertanyaan. Bahkan terlalu banyak orang menghina Tuhan Yesus. Bahkan satu kali saya pernah dengar begini. Yesus itu masuk neraka. Coba bisa dibayangkan. Padahal dia pencipta segalanya. Dia yang punya neraka, dia yang punya surga. Masa dia mau masuk? Itu orang lain yang katakan seperti itu. Orang yang tidak menyembah Allah yang benar mengatakan seperti itu. Tetapi saudara dan saya bersyukur karena kita mengenal Bapa melalui Yesus yang lahir yang kita peringati dalam bulan Desember ini. Sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Jangan hanya setiap tahun kita pelajari. Kita peringati hari kelahiran Yesus. Tetapi seperti Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Apakah secara otomatis Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Tentu tidak. Alkitab mencatat dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Tengoklah aku berdiri di depan pintu. Barang siapa yang membukanya, aku akan masuk. Tinggal bersama-sama, makan bersama-sama. Semuanya dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan saudara dan saya. Ketika kita membuka pintu bagi Dia. Tetapi selama kita tidak membuka pintu hati bagi Dia, kita tidak membuka pintu rumah bagi Dia, kita akan terus menerus seperti ini. Memperingati hari Natal, 1 tahun lewat lagi, 1 tahun lewat lagi, sampai kita yang lewatkan dunia ini. Tetapi ketika kita membuka pintu hati kita, kata firman Tuhan, aku akan masuk. Tuhan Yesus berkata demikian. Aku akan masuk. Tinggal bersama-sama. Makan bersama-sama. Ini luar biasa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Seperti yang dia katakan, Immanuel, Allah menyertai kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Betapa bahagianya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Yesus hadir dalam setiap kehidupan kita. Tetapi intinya, kita membuka hati kita. Kita membuka pintu rumah kita. Supaya Tuhan hadir dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dalam hidup kita, supaya kita diselamatkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan,
hal yang berikutnya, supaya Allah hadir dan menyelamatkan rumah tangga atau keluarga kita adalah taati kebenaran firman Tuhan. Dalam Matius pasal yang pertama ayatnya ke-24, kita lihat kembali pembacaan ini. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-24, saya minta tolong multimedia. Ya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Taat kepada firman Tuhan. Firman yang kita kenal, yang kita tahu adalah Allah sendiri, kita taati, bukan hanya kita dengar. Lalu kita tidak melakukannya. Sebab banyak godaan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan untuk melakukan kebenaran firman, untuk mentaati firman Tuhan. Satu ketika saya ditanya oleh orang yang cerdas, ya saya tahu orang ini jenius, disampaikan, tidak ada sesuatu yang disampaikan dengan dia langsung diterima begitu saja, tidak. Selalu dibantah, selalu dibantah, selalu dibantah. Lalu dia mempertunjukkan kepada saya khotbah seorang hamba Tuhan, Bapak almarhum Stephenton. Dia tunjukkan kepada saya, mungkin kita semua pernah nonton khotbahnya Bapak Pendeta Stephenton tentang membayar perpuluhan. Dan di situ dia akan saya sampaikan. Saya bilang saya tidak terlalu banyak tahu tentang firman Tuhan, tetapi apa yang saya tahu dalam firman Tuhan itu yang saya akan lakukan. Saya hanya memberitahukan Anda, dalam bagaimana menurut Om, apakah ini begini? Tidak, saya cuma memberitahukan kepada Anda. Kalau Anda memberi kepada Tuhan dan Anda merasa rugi, jangan pernah lakukan. Karena Anda merasa rugi. Tapi saya memberitahu kepada Anda, saya ini orang petani, tinggal di kampung. Masa kecil saya tinggal di kampung. Dan saya tinggal di kampung, saya melihat banyak hal. Kenapa orang tua saya tidak pernah menabur? Dan setiap tahun tidak pernah memetik. Kenapa? Karena dia tidak menabur. Tetapi orang yang banyak menabur, setiap tahun berlimpah padinya. Banyak yang dia petik, karena dia banyak taburannya. Demikianlah kita. Tuhan tidak memerlukan uang kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita menabur. Dan ketika kita menabur, Tuhanlah yang akan memperhitungkan taburan kita. Bukan kita. Itu yang kita harus lakukan. Karena Tuhan menyuruh kita menabur. Dan firman Tuhan katakan Allah tidak pernah mau dipermainkan. Orang yang menabur banyak pasti menuai banyak. Orang yang tidak menabur tidak mungkin menuai. Saya cuma sampaikan seperti itu. Terserah Anda mau pilih mana? Anda mau menabur atau tidak? Itu pilihan ada di tangan Anda. Sebab Allah tidak pernah mau memaksa kita. Ya. Kalau Allah mau memaksa kita di dunia ini, semua pasti mengikuti Yesus. Karena hanya Yesus yang juru selamat. Di bawah kolong langit ini, hanya Yesus yang diberikan untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Kalau pernah Anda menonton YouTube yang ada seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa oleh Tuhan dan sudah mulai mengatakan bahwa di luar sana ada keselamatan, jangan percaya. Sebab Alkitab mencatat hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Dia lahir membuktikan kehadiran Tuhan sekaligus membuktikan cinta Tuhan kepada saudara dan saya. Sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, belajarlah kepada rumah tangga atau kepada keluarga Yusuf dan Maria. Kalau kita semua benar-benar mencintai Yesus, mari kita belajar kepada keluarga, rumah tangga, Yusuf dan Maria. Yusuf adalah seorang yang tulus hati.
tidak mau mencemarkan nama baik istrinya, diam-diamlah ia untuk menceraikan istrinya, supaya nama istrinya tidak tercemar. Tetapi apa yang terjadi? Malaikat datang memberitahukan dia dalam mimpi. Maka dia lakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada. Saya tidak tahu berapa banyak firman Tuhan yang saudara tahu, yang kita semua tahu. Semua firman Tuhan itu ditujukan kepada saudara dan saya untuk kepentingan kita, supaya kita diberkati, supaya kita dilindungi, supaya kita disehatkan, supaya kita disembuhkan, supaya kita ditolong, supaya kita disertai. Apakah saudara dan saya sudah menerimanya? Apakah saudara sudah dan saya melakukannya? Pilihan ada di tangan kita. Bapa sudah berjanji dan Bapa sudah melahirkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Pilihan ada pada saudara dan saya. Apakah kita mau terima dia? Apakah kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan? Terserah kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Sebab jika kita hanya mendengarkannya, jika kita hanya mengetahuinya dan tidak melakukannya, itu tidak ada artinya apa-apa dalam kehidupan kita. Firman ini akan hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Apabila kita mendengarkan, apabila kita membaca, apabila kita menerima, membuka hati dan melakukannya dalam kehidupan kita. Maka Yesus benar-benar lahir dalam kehidupan kita. Dan ketika Yesus lahir dalam kehidupan kita, sepanjang hari hidup kita, sampai kita kembali ke rumah Bapa, Immanuel dalam hidup saudara dan saya. Tidak perlu takut, yang ada adalah sukacita, yang adalah damai sejahtera. Sebab Yesus sudah lahir dalam hidup kita. Kuncinya membuka hati di hadapan hadirat Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Biarkan Tuhan yang melakukan sesuatu dalam hidup kita, sehingga terjadi perubahan besar dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin kita datang dengan berbagai-bagai masalah, dengan berbagai-bagai persoalan. Ingat, hari ini jangan takut. Sebab kesukaan besar itu sudah disampaikan oleh malaikat melalui kebenaran firman Tuhan kepada saudara dan saya. Hari ini Yesus lahir. Buka hatimu, terima dia, taati kebenaran firman Tuhan. Maka semuanya akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat kita, bukan karena kemauan kita, tetapi karena janji Allah kepada saudara dan saya. Siapapun yang membuka hatinya, siapapun yang menerima dia, siapapun yang membuka pintu rumahnya, Yesus masuk dan tinggal bersama-sama, makan bersama-sama, berjalan bersama-sama, hidup bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Bapak kembali. Saya mengundang pelayan profetik. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kembali kita diingatkan betapa Allah mengasihi keluarga. Sehingga lewat keluarga proses keselamatan itu dinyatakan. Pada hari Natal yang lalu kita belajar bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sejak itu ketakutan masuk. Dan kabar yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala dan tentunya kepada kita semua, jangan takut karena Allah hadir. Amin. Iya. Kita tidak bisa memungkiri banyak hal yang kita takutkan, khawatirkan dalam hidup berkeluarga. Baik keluarga sebagai jemaat rumah tangga, keluarga sebagai gereja, bahkan keluarga dalam artian dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tapi hari ini jelas. Izinkan dia masuk yang meminta untuk masuk. Lalu izinkan dia bertindak. Dalam ketaatan kita bersepakat dengan apa yang dikehendaki.
Amin. Kita mau berdoa. Haleluya. Bahwa dalam sepanjang sejarah, bahkan sejak sebermula dalam kehidupan keluarga Adam, bahkan sampai saat ini, Engkau merindukan agar keluarga-keluarga dipulihkan. Horialah masyakara. Sesungguhnya kami akan mampu. Kami bisa karena Engkau menyertai kami. Haleluya. Ya Roh Kudus, lebih lagi ajar kami tentang perkara ini. Sebab sesungguhnya setiap kami ini bukan hanya Maria yang menerima kasih karunia Kikaritomene itu. Tetapi kami pun kamilah orang-orang yang menerima kasih karunia itu. Melalui Kristus yang hadir dalam kehidupan kami. Karena itu hamba berdoa bagi setiap daripada kami. Siapapun kami yang adalah bagian dari keluarga. Biar memandang kepada Engkau. Hadirmu di dalam keluarga. Itulah yang akan memulihkan setiap daripada kami. Apapun peran kami dalam satu keluarga. Termasuk dalam keluarga persekutuan gerejamu di tempat ini. Bahkan di kota ini. Di bangsa ini. Di seantero muka bumi ini. Di sepanjang sejarah umat. Haleluya. Bawa kami lebih dalam untuk memahami, mengerti tentang penyertaan-Mu. Seperti Musa yang mengerti sungguh bahwa kalau bukan Tuhan yang sertai, bagaimanapun perjalanan umat Israel akan gagal. Seperti Daud yang mengakui tidak akan takut, tidak akan khawatir. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, karena ia begitu paham tentang penyertaan Tuhan. Dan di penghujung tahun ini, kembali kami diperdengarkan tentang Engkau yang Immanuel, yang menyertai setiap daripada kami. Haleluya. Roh Kudus, ajar teruskan dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau yang berjalan bersama kami. Takkan pernah Engkau lupakan, takkan pernah Engkau tinggalkan kami. Bahkan sekiranya di dunia ini ada perempuan yang melupakan bayinya, Engkau tidak sekali-kali. Cukuplah itu yang menjadi jaminan. Supaya bagaimanapun pergumulan kami dalam mengiring Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, apapun tantangannya. Kami tahu bahwa Tuhan yang memegang tangan kami.
dengan tangan-Mu yang berkuasa itu. Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih kasih. Bapa, jangan tinggalkan Engkau yang menjadi penyebab Engkau sehingga sampai saat ini kami masih menikmati nafas kehidupan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Sekali lagi mari sama-sama katakan. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Sekali lagi, lebih sungguh katakan dengan iman. Yesus pegang erat tangan kami, di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Engkau yang menyebabkan kami sampai saat ini masih boleh menikmati nafas hidup ini. Engkau alasan selamatku. Demikianlah kebenaran firman-Mu menyatakan bahwa Engkau adalah Allah Bapa yang daripadanya segala sesuatu berasal dan untuknya kami hidup. Kami memuliakan Kristus Yesus Tuhan yang karenanya segala sesuatu ada dan karenanya kami hidup. Engkau yang menyebabkan sampai detik ini kami masih boleh menikmati nafas kehidupan dan mengalami kehidupan yang sesungguh-sungguhnya kehidupan. Kehidupan yang di dalamnya karena kasih karunia. Ingatkan setiap kami. Seperti malaikat yang datang menjumpai Maria dan menyatakan salam kepadanya. Bahwa Maria adalah pribadi yang menerima kasih karunia. Demikianlah kami pun. Supaya kami senantiasa boleh ingat. Dan melalui ingatan itu kami dikuatkan. Dalam perjalanan kehidupan kami. Termasuk di penghujung tahun ini. Sehingga kami akan terus bergairah. Mengiring Tuhan. Melayani Tuhan. Dan yang terutama juga mengabarkan kabar baik yang daripada Tuhan bagi orang-orang lain tentang keselamatan di dalam Kristus. Melalui perkataan kami, melalui tindakan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Yakub Rombe yang sudah menjadi saluran berkat. Menyatakan isi hati-Mu kepada kami hari ini. Engkau yang mengetuk. Engkau yang meminta supaya Engkau masuk dalam hidup kami. Dan kami mengizinkan Engkau masuk dalam kehidupan kami.
berelasi, dan hidup di dalam ketaatan untuk setiap apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih. Berkati senantiasa di mana saja hamba-Mu ini melayani. Keluarga, rumah tangga juga diberkati. Menjadi kesaksian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami percaya tiada akan kehilangan upah pahala bagi setiap orang yang melayani Tuhan. Karena demikianlah janji. Terima kasih, kemuliaan hanya bagimu. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Dan kami terberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa korban syukur kita. Sebelum itu nanti doa persembahan, kami persilakan Ibu Mary Kurniawan akan pimpin kita untuk doa pagi hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang kami dengar ini kami boleh aplikasikan, kami boleh praktekkan, kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan, kami mau menjalankan persembahan korban tatangan tatangan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melihat dari tempat yang maha tinggi setiap anak-anak-Mu, setiap umat-umat-Mu. Engkau memberkati dalam setiap lapangan pekerjaan mereka, memberkati dengan apa yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mau melakukan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya puji nama Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya, amin. Di dalam nama
jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah diberikan pagi hari ini. Dan kami mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah boleh datang beribadah pagi hari ini. Dan kalau ada yang baru pertama kali hadir bergabung beribadah bersama kami mengucapkan selamat datang. Dan selamat bergabung, selamat bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Berikut kita akan menyaksikan info Battle News yang akan ditampilkan oleh multimedia. Kami persilahkan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah di penghujung. Tema kita di minggu keempat di bulan ini adalah memiliki hati yang bersih. Minggu ini kita membahas tentang rindu hidup jadi berkat, di mana umat percaya dipanggil untuk menjadi saluran kasih dan anugerah Allah bagi orang lain. Bukan hanya menjalani hidup untuk kepentingan sendiri. Filemon dikenal karena kasihnya yang menyegarkan hati orang-orang kudus yang merupakan manifestasi nyata dari berkat yang ia miliki dalam Kristus. Kita dapat mengambil teladan dari Filemon yang memiliki kerelaan untuk melayani, memiliki iman dan kasih, serta memiliki ketaatan. Bersama saya, Abigail, akan memberikan informasi kegiatan Gereja Betel sepanjang pekan ini. Inilah Battle News. Pada hari Senin tanggal 29 Desember 2025, ibadah Natal Bamak pukul 18.00 WITA di Gereja Giksutra Lele Mangura. Pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2025, latihan malam tahun baru pukul 19.30 di Rumah Doa. Pelayan profetik adalah sebagai berikut: WL Bapak Benham dan Ibu Desi Dompe, musik Bapak Benes, Bapak Stephen Wijaya, Bapak Vincent Wijaya, dan Saudara Jack Fred Hariman. LCD Bapak Yance Dompe, Asyar Bapak dan Ibu Robi Hariman, Ibu Margareta, dan Ibu Mary Korengkeng. Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2025, ibadah malam tahun baru jam 10 malam di Rumah Doa. Pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2025, latihan ibadah minggu pukul 19.30 WITA di Rumah Doa. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik ibadah Raya Minggu adalah sebagai berikut: WL Ibu Marian Cemandau, singer Saudari Jenny Peter dan Saudari Kinan. Musik Bapak Stephen Wijaya, Bapak Benham, Bapak Benes Momisu, dan Saudara Jack Fred Hariman. LCD Ibu Yulianti, pelayan perjamuan Bapak Yance Dompe dan Bapak Riki Tampunan. Asyar Ibu Sincetan, Ibu Mary Kurniawan, Bu Yonce Lomilia, doa Ibu Afiana Ruruk. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Battle Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA. Pelayan Battle Kids adalah sebagai berikut: WL Kakak Widya, pendamping WL Kakak Ningsi, musik Kakak Ovin, games dan mewarnai Kakak Ovin dan Kakak Desi, pendamping Kakak Vivi dan Kakak Mary, kameramen Kakak Yuka, dress code memakai baju kuning He is Risen. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari di sepanjang minggu ini. Pada tanggal 28 Desember, adik Glory Zizitando. Tanggal 29, Saudari Gita Maya Najwan. Tanggal 30, Ibu Elizabeth Coang. Tanggal 31, Ibu Livia Irfandi dan adik Eilen Kristiani Tango. Tanggal 1 Januari, Bapak Yunus Imawekla dan adik M. Haizer Tambunan.
Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia dan pembangunan dapat memberikan lewat kotak yang sudah tersedia atau melalui transfer ke Bank Panin 7417004041 atas nama Yonce Lomilia atau Daniel Ruro. Filemon 1 ayat 4-5 berkata, Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Tidak ada tahun yang sempurna, tetapi setiap tahun membawa makna. Yang penting bukan apa yang kita lalui, tetapi bagaimana kita memaknainya. Demikianlah Betel News untuk minggu ini. Saya Abigail mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian info Betel News. Kita dengarkan pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya hanya mau penegasan tentang ibadah badan musyawarah antar gereja besok. Jadi besok menjadi ibadah penutupan Natal setelah masing-masing gereja mengadakan Natal di berbagai gerejanya masing-masing. Maka besok itu secara keseluruhan gereja Tuhan yang ada di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Karena itu saya berharap kita semua hadir dan memperhatikan waktunya jam 6 sore. Karena setelah itu berharap bahwa pemerintah kota, dalam hal ini wali kota, wakil wali kota dan Forkopimda bisa hadir setelah ibadah Natal. Ya, jadi diadakan di Gap Sultra Lele Mangura jam 6 sore. Ya, demikian untuk perayaan Natal gereja-gereja besok yang diadakan di Gap Sultra Lele Mangura. Berikutnya untuk ibadah malam tahun baru, perhatikan juga jamnya, jam 10 malam. Karena setelah itu pada tanggal 1 Januari kita tidak mengadakan ibadah, hanya malam. Jadi malam mengucap syukur untuk melepas tahun 2025 dan mengucap syukur untuk menyambut tahun yang baru di jam 10 malam tanggal 31. Dan kembali lagi hari Minggu depan kita akan mengadakan sakramen pertama kalinya di tahun yang baru. Karena itu mari persiapkan diri kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seluruh rangkaian kegiatan Natal baik sekolah minggu, perayaan Natal tanggal 24 dan 25 telah selesai. Karena itu saya mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih atas partisipasi kita semua. Untuk laporannya nanti setelah semuanya bisa dirangkum, nanti disampaikan kepada kita lewat papan pengumuman. Ya itu. Kemudian dalam rangka Natal Bamak besok, ya sekiranya bisa gereja kita bisa mempersembahkan pujian. Ya mungkin bapak-bapak bisa mempersembahkan pujiannya. Karena itu sesudah ibadah ini nanti mungkin dibicarakan. Dan kemudian untuk pemuda diharapkan kita berpartisipasi dalam persiapan ibadah Natal besok di Gap Sultra setelah ibadah sore mereka. Jam 7 malam akan ada kerja. Karena itu saya berharap jemaat yang memiliki kesempatan untuk hadir, mari bersama-sama hadir di Gap Sultra sebentar malam pada jam 7. Tetapi siang juga akan ada beberapa mungkin pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan sebelum malam. Nah, itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Hallelujah.
sejahtera di antara orang yang berkenan kepadanya. Diperkenankan melalui darah Kristus yang ditumpahkan sebagai kurban. Diperkenankan untuk hidup dalam kebenaran. Sungguh besar. Sekali lagi mari bersama-sama katakan. Sungguh besar Kau Allahku. Amin. Mari kalian berikan tepuk tangan. Haleluya. Di penghujung ibadah kami lewat nyanyian ini kami deklarasikan Engkau Allah yang maha besar. Dan sesuai dengan janjimu itu yang akan Engkau perbuat atas hidup kami. Kami bersyukur, kami boleh beribadah dan kami percaya. Pujian penyembahan syukur kami berkenan di hadapan-Mu. Karena kasih karunia yang ada padamu bagi kami umat. Tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Namun sebelumnya kami mau berdoa bagi saudara-saudari kekasih kami, anak-anak kekasih yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Hari ini orang tua kekasih kami, Ibu Salomina Ruruk, anak kekasih Glory Zizi Tando, mereka berulang tahun hari ini. Bahwa ketambahan usia datang daripada Tuhan. Demikian juga pada tanggal 29 esok. Berdoa bagi saudari Gita Mayana Yohan. Pada tanggal 30 Ibu Elizabeth Joang. Pada tanggal 31 masing-masing Ibu Livia Irfandi dan anak kekasih Aileen Kristiani. Dan pada tanggal 1 Januari Bapak Yunus Unawekla dan anak kekasih Enhaser Tambunan. Tuhan memberkati semua mereka yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Karena adalah kehendak Tuhan. Mereka boleh mengalami ketambahan usia. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dalam setiap aktivitas dan kehidupan kami. Karena itu mari layakkanlah hamba-Mu ini. Untuk menumpangkan tangan menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Bagi kami semua. Menerima berkat bagi orang-orang yang beribadah. Lebih khusus berkat bagi orang-orang yang diutus. Untuk memberitakan kabar baik dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu, kembalilah dalam hidupmu. Arahkan hati dan pikirmu kepada Tuhan. Khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Bahwa kehendak Tuhan, keluarga diselamatkan. Kehendak Tuhan, keluarga dipulihkan. Karena itu, mari hadirkan Dia dalam hidup kita. Alami relasi dengannya. Hiduplah dalam ketaatan. Angkatlah kedua tanganmu dengan iman. Dan terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera. Yang melampaui segala akal pikir manusia. Yang datang dan sumbernya dari Allah. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang mulia. Yang kita sembah, yang kita layani dalam hidup kita. Kasih karunia dan damai sejahteranya dicurahkan atasmu, atas kita semua. Dengan demikian dimampukannya kita untuk menghadirkan Ia dalam hidup keluarga kita. Dan tunduk kepada apa yang Dia kehendaki hari ini. Bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday.